anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar di tematik 5C dengan judul Makanan Sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari subtema yang kedua. Subtema yang kedua judulnya adalah pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, gejala gangguan organ pencernaan manusia. Yang ketiga, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang keempat, kita akan belajar gerak tarian yang menggunakan properti. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada beberapa macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, MAH. MAH merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. Yang kedua, ulkus. Ulkus merupakan peradangan pada dinding lambung hingga luka. Yang ketiga, kolik. Kolik merupakan gangguan yang menyerang usus dan lambung. Yang keempat, sariawan. Sariawan adalah luka pada dinding mulut dan gusi. Yang kelima, sakit gigi. Sakit gigi adalah peradangan saraf gigi hingga membuat gusi menjadi sakit. Lalu yang berikutnya, yang keenam adalah diare. Diare mengganggu sistem pembuangan sisa-sisa makanan dari tubuh manusia, disebabkan oleh bakteri atau alergi makanan. Dapat diatasi dengan minum larutan Oralid. Yang ketujuh adalah konstipasi. Konstipasi adalah nama lain dari sembelit atau susah buang air besar. Penyebabnya karena kurang serat dan air. Kita dapat mengatasinya dengan makan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat adalah sayur. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar gejala gangguan organ pencernaan manusia. Ada beberapa gejala gangguan organ pencernaan manusia, antara lain sulit menelan, mual, muntah, perut gembung, sakit perut, sakit MAH, diare, sembelit, muntah darah atau BAB berdarah, serta berat badan naik atau malah turun. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terganggu karena disebabkan oleh yang pertama adalah membeli makanan di lingkungan yang kotor. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Yang ketiga, infeksi bakteri. Yang keempat, kurangnya mengonsumsi makanan yang berserat. Serta yang kelima, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Oleh karena itu anak-anak, agar organ pencernaan kita tidak terganggu, sebaiknya kita tidak melakukan kelima hal ini. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar tentang tarian tradisional. Kita akan belajar tentang gerak tarian yang menggunakan properti. Yang pertama, tarian tradisionalnya adalah tari kuda lumping. Anak-anak bisa perhatikan, ini merupakan contoh tari kuda lumping. Tari kuda lumping menggunakan properti anyaman yang berbentuk seperti kuda. Lalu yang kedua adalah tari Fataele. Tari Fataele menggunakan properti tameng, pedang, dan tombak. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan pada tari Fataele
penarinya menggunakan properti tameng, pedang, dan tombak. Lalu yang berikutnya adalah tarian Bendrong Lesung dari Banten. Tari Bendrong Lesung menggunakan properti lensung, lesung, dan alu. Ya, jadi pada tari Bendrong Lesung propertinya adalah lesung dan alu. Lalu yang berikutnya adalah tari sembah dari Lampung. Nah, tari sembah ini anak-anak menggunakan properti tepak dan sirih. Lalu yang berikutnya ada juga tari Bondan Payung. Tari Bondan Payung berasal dari Jawa Tengah. Kalau anak-anak perhatikan, properti yang digunakan pada tari Bondan Payung adalah boneka, payung, dan kendi. Lalu yang berikutnya, tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan. Properti yang digunakan pada tari Gending Sriwijaya adalah tepak sirih. Lalu yang berikutnya adalah tari Serampang 12. Tari Serampang 12 berasal dari Sumatera Utara. Properti yang digunakan oleh penari Serampang 12 adalah sapu tangan. Demikian video pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Terima kasih. Semangat belajar dan salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.